Halo, kita ketemu lagi di tahun baru, di tahun 2023. Gimana kira-kira puas gak dengan 2022? Dan udah siap belum buat ngejalanin 2023? Pada video kali ini aku cuma pengen cerita 5 hal yang aku dan kalian harus lakuin untuk memulai tahun dengan baik. Oke, semoga kalian nonton sampai akhir supaya dapat keseluruhan ilmunya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu introspeksi diri. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakuin itu adalah mengevaluasi diri kita sendiri. Coba kalian tanya lagi ke diri kalian sendiri, kalian punya kekurangan gak di 2022 yang pengen kalian ilangin? Nah, beberapa kekurangan tadi itu bisa kalian tulisin buat kalian improve nanti di 2023. Terus yang kedua, ucapin terima kasih, maaf, dan afirmasi positif. Dan ini kita ucapkan ke diri kita sendiri. Jadi nggak harus selamanya kita evaluasi diri kita, tapi kita juga perlu berterima kasih ke diri kita sendiri. Karena menurutku ya, melewati 2020, 2021, 2022 itu nggak gampang. Untuk sampai di titik 2023 itu nggak gampang. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia itu memang banyak melakukan kesalahan. Itu wajar dan oke kita kalau menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita harus memaafkan juga diri kita sendiri. Berterima kasih karena udah bisa bertahan sampai 2023. Dan satu lagi, tadi aku sempat mention afirmasi positif. Afirmasi positif ini bisa kalian selipin di berbagai aktivitas kalian, karena afirmasi positif ini bisa ningkatin kepercayaan diri kita. Jadi contoh tuh kayak gini. Contoh yang sering aku lakuin, itu aku selalu bilang gampang terhadap banyak hal. Hal yang sebenarnya sulit, tapi aku selalu bilang gampang. Aku bisa pasti ngelakuin ini. Itu adalah salah satu contoh afirmasi positif yang sering aku lakuin. Jadi pas aku mention ini gampang, walaupun sebenarnya susah ya tetap bisa dijalanin. Karena aku udah mikir ya ini gampang lah gitu. Padahal mah aku tahu itu susah. Cuma aku selalu bilang ini gampang. Jadinya akhirnya bisa dikerjain. Jadi itu adalah salah satu contoh afirmasi positif. Yang ketiga, itu sebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan banyak banget caranya. Bisa bagi-bagi makanan, ke jalanan, memberikan dana sumbangan, banyak lah. Menurutku hal paling minimum dari menyebarkan kebaikan adalah tidak mencampuri urusan orang lain. Itu bagiku, itu adalah caraku menyebarkan kebaikan juga, adalah tidak mencampuri urusan orang lain. Ikut senang dengan kebahagiaan orang lain. Jadi nggak harus kita memberikan sesuatu terhadap orang lain. Dengan rasa toleransi kita aja udah cukup menyebarkan kebaikan. Yang keempat itu bersyukur. Mungkin ini klise banget ya, bersyukur kayak semua orang bilang bersyukur. Tapi kalian ngerti gak sih esensi dari bersyukur nih gimana? Menurutku ya, aku pas SMP, pas SMA juga nganggep apaan sih bersyukur gitu kan. Kayak kita capek bersyukur mulu gitu. Apa sih yang disyukurin? Menurutku hal-hal yang bikin kita sakit hati ataupun yang bikin kita sakit kepala, yang bikin kita pusing terhadap sesuatu, yang bikin kita stres, karena kita nggak menerima keadaan kita seperti itu. Tapi kalau kita bersyukur, kita menerima keadaan kita seperti itu, dan kita melihat hal positif dari hal itu, ya otak kita nggak bakal sakit, hati kita nggak bakal sakit, karena kita terima. Mungkin itu adalah arti bersyukur bagiku, adalah menerima apa yang udah kita punya, menerima apa yang udah terjadi pada diri kita, dan menganggap hal semua itu udah diatur. Mungkin kalau hari ini kita dapetnya jelek, bakal diganti yang lebih bagus di hari kemudian. Aku nganggapnya gitu. Jadi mindset bersyukurku ini membuat hatiku tuh lebih lega terhadap kesalahan atau kegagalan yang pernah aku perbuat. Aku lega karena aku selalu mikir, ketika aku gagal, mungkin ini bukan yang terbaik bagiku, mungkin ada lagi yang lebih baik daripada ini, mungkin ada jalan yang lebih bagus lagi untukku gitu. Aku nganggapnya selalu kayak gitu. Dan itulah kenapa bersyukur itu penting. Yang kelima, bentuk satu kebaikan baik dan hapus satu kebaikan buruk. Buat satu dulu aja untuk tahun baru ini. Kira-kira kamu netapin kebiasaan baik apa dan mau ngilangin satu kebiasaan buruk apa? Aku punya kebiasaan buruk itu adalah suka datang mepet ke acara-acara apapun. Misalnya simple kuliah itu jam 8, aku datang itu biasanya jam 7.59 itu nyampe kelas. Aku pengen ngurangin kebiasaan itu karena menurutku buruk. Jadi jatuhnya tuh terburu-buru, dan aku pengen membangun kebiasaan baik itu adalah makan makanan sehat. Jadi aku lagi pengen ngurangin banget yang namanya makanan yang kurang sehat. Karena aku ngeliat banyak banget fenomena orang yang kurang sehat karena makanannya. Jadi itu menjadi concernku juga. Jadi salah satu kebiasaan baik yang aku pengen bangun adalah makan makanan sehat. Nah, kalau kalian apa?
Mau bangun kebiasaan baik apa, mau hilangin kebiasaan buruk apa. Nah, coba kalian pikirin itu. Nah, itu dia 5 hal yang harus kalian lakuin buat memulai tahun ini dengan baik. Semoga di 2023 itu mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, dan banyak hal-hal baik yang ada di 2023. Segitu aja video kali ini. Menurut kalian, apa lagi yang harus kita lakuin untuk memulai tahun ini lebih baik? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, like dan share ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi thank you udah nonton sampai akhir. Aku Farhan, see you in the next video.